Kenapa otak lebih memilih menunda? Jawabannya ada di dalam otakmu. Kalau menunda membuat hidup menjadi lebih sulit, kenapa otak kita justru terus mengulanginya? Jawabannya ternyata bukan karena kita bodoh atau tidak punya kemauan. Jawabannya ada pada cara otak manusia berevolusi. Selama ratusan ribu tahun, otak manusia berkembang dalam lingkungan yang sangat berbeda dengan kehidupan sekarang. Saat itu, bertahan hidup berarti mengambil keputusan yang memberi manfaat langsung. Makanan harus segera dimakan ketika tersedia. Ancaman harus segera dihindari. Kesempatan harus segera dimanfaatkan. Akibatnya, otak kita menjadi sangat peka terhadap hadiah yang bisa diperoleh sekarang dibandingkan manfaat yang baru datang di masa depan. Psikolog Piers Steel menjelaskan kecenderungan ini melalui temporal motivation theory. Semakin jauh sebuah imbalan berada di masa depan, semakin kecil nilainya di mata otak. Sebaliknya, hadiah yang bisa diperoleh saat ini terasa jauh lebih menarik, meskipun sebenarnya nilainya lebih kecil. Bayangkan, kamu memiliki dua pilihan. Pilihan pertama, mengerjakan tugas selama 30 menit agar minggu depan kamu merasa tenang. Pilihan kedua, membuka media sosial dan langsung mendapatkan hiburan dalam hitungan detik. Secara logis, hampir semua orang tahu bahwa mengerjakan tugas adalah pilihan yang lebih menguntungkan. Namun secara biologis, otak seringkali justru memilih hadiah yang paling cepat. Mengapa? Karena di balik keputusan sederhana itu terdapat sistem penghargaan di dalam otak yang melibatkan neurotransmitter bernama dopamin. Banyak orang mengira dopamin adalah zat kebahagiaan. Padahal, menurut ahli neuroscience, Dr. Wolfram Schultz, fungsi utama dopamin bukan menciptakan rasa senang, melainkan membantu otak mengenali dan mengejar sesuatu yang diperkirakan akan memberikan manfaat. Artinya, dopamin lebih banyak bekerja saat kita mengantisipasi hadiah, bukan hanya ketika kita sudah mendapatkannya. Inilah alasan mengapa notifikasi ponsel, video pendek, atau scrolling media sosial terasa begitu menggoda. Setiap kali ada kemungkinan menemukan sesuatu yang baru, lucu, atau menarik. Sistem dopamin aktif dan membuat kita terdorong untuk terus mencari pengalaman berikutnya. Sebaliknya, tugas seperti belajar, menyusun laporan, atau mengerjakan skripsi jarang memberikan hadiah yang langsung terasa. Manfaatnya baru akan muncul beberapa hari, beberapa minggu, bahkan beberapa bulan kemudian. Bagi otak, hadiah yang jauh seperti itu terasa kurang mendesak. Namun, cerita tentang menunda tidak berhenti di situ. Di dalam otak sebenarnya ada dua sistem yang sering saling berkompetisi. Yang pertama adalah sistem limbik, bagian otak yang bekerja cepat, emosional, dan sangat peka terhadap kenyamanan serta ancaman. Sistem ini ingin kita merasa nyaman sekarang juga. Yang kedua adalah korteks prefrontal, bagian otak yang berperan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengendalian diri, dan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Saat alarm berbunyi pagi hari, misalnya, korteks prefrontal tahu bahwa bangun lebih awal akan membuat hari menjadi lebih produktif. Tetapi sistem limbik berkata, tidur 5 menit lagi. Ketika membuka laptop untuk mulai bekerja, korteks prefrontal mengingatkan bahwa tugas harus segera diselesaikan. Namun, sistem limbik berbisik, coba lihat media sosial sebentar. Konflik kecil seperti ini sebenarnya terjadi hampir setiap hari. Masalahnya, ketika kita sedang lelah, kurang tidur, stres, atau kelelahan secara emosional, kemampuan korteks prefrontal untuk mengendalikan dorongan sesaat menjadi menurun. Akibatnya, sistem limbik lebih mudah mengambil alih keputusan. Inilah sebabnya mengapa kita jauh lebih sering menunda saat sedang kelelahan dibandingkan ketika tubuh dan pikiran sedang segar. Jadi, jika hari ini kamu sulit memulai pekerjaan, bukan berarti kamu tidak mampu. Kemungkinan besar otakmu sedang memilih jalan yang terasa paling nyaman untuk saat ini. Dan kabar baiknya, karena ini adalah cara kerja otak, maka kebiasaan tersebut juga bisa dilatih untuk berubah. Yang perlu kita ubah bukan hanya jadwal atau daftar pekerjaan, tetapi juga cara otak memandang tugas itu sendiri. Sekarang, muncul pertanyaan yang lebih menarik. Kalau hampir semua orang tahu bahwa menunda hanya akan membuat hidup lebih sulit, kenapa kita tetap melakukannya? Jawabannya ternyata tidak hanya berkaitan dengan disiplin atau kemauan. Ada sebuah penelitian yang sangat menarik dari psikolog Prof. Hal Hershfield dari UC menemukan bahwa banyak orang secara psikologis memandang diri mereka di masa depan seperti orang lain. Coba bayangkan kalau hari ini kamu berkata, besok saja saya kerjakan. Siapa sebenarnya yang akan mengerjakannya? Versi dirimu yang hidup esok hari. Masalahnya,
Otak seringkali tidak benar-benar merasa bahwa aku hari ini dan aku besok adalah orang yang sama. Karena itu sangat mudah bagi kita untuk menyerahkan pekerjaan kepada diri kita di masa depan. Bayangkan kamu diminta membantu orang asing mengangkat beban yang berat. Mungkin kamu akan berpikir 2 kali. Sekarang bayangkan, orang asing itu ternyata adalah dirimu sendiri 10 tahun lagi. Anehnya, otak sering memperlakukan keduanya dengan cara yang hampir sama. Inilah yang disebut future self discontinuity. Semakin lemah hubungan emosional kita dengan diri sendiri di masa depan, semakin mudah kita membuat keputusan yang menguntungkan hari ini meskipun merugikan diri kita nanti. Itulah sebabnya menunda terasa masuk akal saat ini. Padahal sebenarnya kita sedang memindahkan beban kepada orang lain yang kebetulan adalah diri kita sendiri di masa depan. Lalu, apakah kita bisa melawan kecenderungan alami ini? Jawabannya, bisa. Namun caranya bukan dengan memaksa diri menjadi lebih keras. Penelitian dalam Cognitive Behavioral Therapy menunjukkan bahwa semakin kita berkata, aku harus menyelesaikan semuanya sekarang, justru semakin besar tekanan yang dirasakan otak. Saat tekanan meningkat, sistem limbik menjadi lebih aktif. Akibatnya, keinginan untuk menghindar justru semakin kuat. Karena itu, psikolog menggunakan pendekatan yang berbeda. Alih-alih fokus pada hasil yang besar, mereka membantu seseorang mengecilkan langkah pertama. Misalnya, daripada berkata, hari ini aku harus menyelesaikan seluruh laporan, ubah menjadi, aku hanya akan membuka laptop dan menulis 1 kalimat. Terdengar terlalu sederhana, justru disitulah kekuatannya. Ketika sebuah tugas terasa kecil, otak tidak lagi menganggapnya sebagai ancaman. Hambatan emosional mulai menurun. Begitu kita berhasil memulai, seringkali kita akan melanjutkannya tanpa disadari. Fenomena ini dikenal sebagai behavioral activation, yaitu ketika tindakan kecil menciptakan momentum untuk tindakan berikutnya. Selain itu, ada strategi yang sangat terkenal dalam psikologi, yaitu implementation intentions, yang diperkenalkan oleh Prof. S. Peter Gollwitzer. Prinsipnya sederhana, jangan hanya membuat tujuan, buat juga rencana yang sangat spesifik. Misalnya, jangan berkata, besok aku mau belajar, tetapi katakan, besok pukul 7 malam, setelah makan malam, aku akan belajar di meja kerja selama 20 menit. Mengapa cara ini efektif? Karena otak tidak lagi dipaksa mengambil keputusan setiap saat. Keputusan sudah dibuat sebelumnya. Energi mental yang biasanya habis untuk berpikir, jadi mulai sekarang atau nanti, bisa langsung digunakan untuk bertindak. Pendekatan lain datang dari acceptance and commitment therapy atau ACT. Terapi ini mengajarkan bahwa kita tidak perlu menunggu rasa malas hilang untuk mulai bekerja. Kita juga tidak perlu menunggu motivasi datang, karena motivasi bukanlah syarat untuk bertindak. Seringkali, motivasi justru muncul setelah tindakan pertama dilakukan. Artinya, kita boleh merasa malas, boleh merasa takut, boleh merasa belum percaya diri. Tetapi, semua perasaan itu tidak harus menentukan keputusan kita. Kita tetap bisa bergerak, meskipun rasa tidak nyaman masih ada. Dan inilah pelajaran terpentingnya. Menunda bukanlah tanda bahwa kamu lemah. Menunda adalah bagian dari cara kerja otak manusia. Namun, memahami cara kerja otak memberi kita kesempatan untuk tidak lagi dikendalikan olehnya. Setiap kali kamu memilih memulai, meskipun hanya 5 menit, kamu sedang melatih otak untuk lebih memikirkan dirimu di masa depan. Karena pada akhirnya, masa depan yang lebih ringan bukan dibangun oleh satu keputusan besar, melainkan oleh keputusan-keputusan kecil yang terus diulang setiap hari.